Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan Toponim Magelang, dibacakan oleh Teguh Iman Perdana. Bagian pertama, Magelang dalam lintasan masa. Sebelum menjadi keresidenan tersendiri, Magelang masuk dalam wilayah Kedu. Nama Magelang dan Kedu tidak mungkin bisa dipisahkan lantaran saling menaut. Daerah Magelang sejatinya telah disebut-sebut sedari abad ke-10 dengan bukti prasasti Mantiasih yang menunjukkan angka tahun 907 Masehi. Catatan kaki nomor 1. Suhartono dan kawan-kawan. Kondisi dan potensi lingkungan sosial budaya Kabupaten Magelang, Yogyakarta. Penelitian Fakultas Sastra UGM 1993, halaman 137. Terjadi saling silang dalam penyebutan nama Magelang. Kepastian perihal legenda terbentuknya penamaan Magelang bisa ditilik dari folklore yang merasuk dalam memori kolektif warga. Ada satu legenda yang dipercaya masyarakat seperti yang termaktub dalam Wetenswaardigheden van Magelang. Seorang petani bersama istri dan anak perempuannya dalam perjalanan mencari sebidang tanah yang subur. Anak perempuan itu berteriak terkejut saat mengetahui gelangnya hilang. "Ma, gelang!" Setelah mencari gelang itu, sang ayah menemukan tanah dengan kualitas baik dan menetap di tempat gelang itu ditemukan. Cerita ini terdengar agak berlebihan, sehingga orang lebih sering menganggap kata Magelang berasal dari Maha Gelang atau cincin besar. Catatan kaki nomor 2. Wahyu Utami dan Vini Widyaningsih. Hal-hal yang menarik dari Magelang. Terjemahan dari karya Haye Sjouke. Wetenswaardigheden van Magelang, 1935. Toponim Magelang juga menaut pada realitas geografis Gunung Tidar. Bukit tersebut berada di tengah kota Magelang dan disuratkan dalam Mahakarya Serat Centini sebagai pusat Pulau Jawa. Dari sini muncul muasal nama Magelang dari kata Mahagelang yang artinya gelang besar. Bila ditengok topografinya, wilayah Magelang memang terjepit oleh beberapa gunung api besar. Misalnya, Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo, Sindoro, Sumbing, Perahu, dan Ungaran. Kepungan deretan gunung-gunung ini melatari kesuburan tanah Magelang yang cocok untuk ditanami aneka tumbuhan, sampai kemudian muncul banyak nama kampung berdasarkan flora. Berdasarkan tradisi lisan masyarakat Jawa Tengah, diceritakan bahwa di masa lalu, kawasan Magelang beserta keresidenan Kedu merupakan area hutan belantara. Daerah ini termasuk wilayah kerajaan Mataram Islam. Penguasa istana Mataram kala itu adalah Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram melakukan perluasan wilayah hunian masyarakat dan ekspansi politik. Lantas, Senopati menitahkan prajurit bersama para kawula membabat hutan Kedu demi melancarkan proyek perluasan wilayah itu. Namun, pekerjaan ini mengalami kegagalan gara-gara hutan rimbun itu dikuasai oleh Raja Jin yang sakti dan bersenjata ampuh. Pembesar Mataram itu lalu memerintahkan barisan prajurit terbaiknya menyerang hutan Kedu yang dikuasai kaum lelembut tersebut. Pasukan pilihan Senopati gugur satu demi satu di medan pertempuran. Sebagai pemimpin yang faham spiritual Jawa,
Senopati lalu melakukan laku Topo Broto dan tampaknya meminta bantuan penguasa Segoro Kidul atau Laut Selatan. Selepas melewati laku perih dan perjuangan sengit, Senopati mampu menyingkirkan sang Raja Jin. Hutan yang menjadi medan perang Kurusetra itu dikenal dengan nama Magelang atau Temugelang, sebab menyerupai pagar betis yang melingkar. Tentara kerajaan yang gugur diabadikan menjadi nama desa di daerah tersebut. Catatan kaki nomor 3. Cerita rakyat mengenai asal mula nama Magelang dapat dilihat pada beberapa buku dongeng atau cerita rakyat Jawa Tengah. Lihat juga Indri Tri Lestari, Pariwisata di Magelang pada masa kolonial 1926-1942. Skripsi pada jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2000. Terdapat versi lain yang memperkaya kesejarahan asal-usul Magelang. Tradisi lisan yang didokumentasikan oleh Carl Guzman menyebut kata Magelang berasal dari kata mage dan liang. Zaman klasik, di tengah Pulau Jawa, dibelah oleh Sungai Progo dan Sungai Elo. Di sisi timur, bercokol sebuah gunung yang bernama Merbabu, dan sisi barat, berdiri tegak Gunung Sumbing yang dikuasai oleh barisan para dewa. Dewa Sumbing mempunyai anak yang bernama Liang, sedangkan Dewa Sumeru memiliki anak yang bernama Make. Suatu ketika, mereka terlibat perseteruan hingga merusak relasi yang telah mereka anyam. Tak butuh waktu lama, keduanya kembali akur, bersatu membentuk nama Mageliang, dan bersalin menjadi Magelang. Catatan kaki nomor 4. Cor Hismel, De Legende van Magelang, Rotterdam en Vlave, 1964, halaman 12. Sementara, kata kedu berasal dari kata kedung, yang dalam kamus bahasa Jawa berarti cerukan berair mirip danau. Dari sumber arkeologis, Magelang era prasejarah memang merupakan bekas danau purba. Magelang merupakan daerah negara Gung, salah satu pewaris kerajaan Mataram Islam, yakni Istana Kesultanan Surakarta. Era pemindahan kekuasaan Belanda ke Inggris, wilayah itu diambil alih oleh pemerintah Inggris dan ditempatkan di bawah Keresidenan Pekalongan. Catatan kaki nomor 5. A.M. Juliati Surono, Eksploitasi Kolonial Abad 19, Kerja Wajib di Keresidenan Kedu 1800-1890. Yogyakarta, Yayasan untuk Indonesia 2000. Awal 1810, Magelang dipilih menjadi daerah kabupaten dan Mas Angabe Danukromo diangkat menjadi regen atau bupati. Catatan kaki nomor 6. Maanblad voor Midden Java, Magelang Feroe, November 1935. Mas Angabe Danukromo tutup usia dan kekuasaannya berakhir di masa Perang Diponegoro. Berkat segenap jasanya, lelaki ini dianugerahi gelar Raden Adipati Danuningrat I. Keturunan Raden Adipati Danuningrat I secara turun-temurun menjadi regen di Magelang. Catatan kaki nomor 7. Pelajari R. Dimas Adi Ratmoko, Perkembangan Industri dan Perdagangan di Magelang, 1908-1942. Skripsi pada Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2016. Tahun 1813, pemerintah kolonial menetapkan Magelang
menjadi ibu kota kabupaten terintegrasi dalam struktur administrasi teritorial kolonial. Kenyataan ini merupakan buah dari kontrak politik 1 Agustus 1812 antara Inggris dengan Sultan Hamengkubuwono III. Magelang sebagai bagian dari Kedu dipisahkan selamanya dari negara Gung dan diatur oleh penguasa Eropa. Catatan kaki nomor 8. Bij File, de verhouding der vorsten of Java tot de Indische regering, Gravenhage, 1895, Martinus Nijhoff, halaman 270. Tahun 1816, Kedu menjadi keresidenan sendiri, selepas area ini diserahkan kepada Belanda. Setahun kemudian, resmi menjadi keresidenan. Lantaran pertimbangan efektivitas dan ekonomis, pemerintah menjadikan 2 kabupaten, yakni Magelang dan Temanggung, sebagai unit pemerintahan sendiri di bawah residen. Semula, 2 kabupaten tersebut diletakkan di bawah residen Pekalongan dan diintegrasikan ke dalam wilayah keresidenan Pekalongan. Pertengahan Maret 1817, Karesidenan Kedu mencakup 2 kabupaten itu dengan ibu kota di Magelang. Catatan kaki nomor 9. Arsip Nasional Republik Indonesia. Besluit van Commissarissen-Generaal van Noord-Indië, 14 Maret 1817, nomor 24, Bundel Algemeen Sekretari. Sejak saat itulah, kota Magelang menampung 2 fungsi sekaligus, ibu kota karesidenan dan ibu kota kabupaten. Wilayah Karesidenan Kedu ialah satu-satunya daerah karesidenan yang tidak memiliki batas garis pantai, sebab daerah itu kurang lebih berada di tengah Pulau Jawa. Catatan kaki nomor 10. Lihat dalam A.M. Juliati Suroyo. Eksploitasi kolonial abad 19. Kerja wajib di Karesidenan Kedu 1800-1890. Yogyakarta, Yayasan untuk Indonesia, tahun 2000, halaman 41. Berdasarkan data statistik tahun 1820, secara umum di Karesidenan Kedu terdapat 2 Regenschaft, 6 daerah afdeling, 10 daerah distrik, 42 subdistrik, 2.499 dropen, dan 1.748 gehusten. Catatan kaki nomor 11. Arsip Nasional Republik Indonesia. Statistik van Java, 1820. Residensi Kadu nomor 7. Deskripsi gambar. Pada halaman 4 terdapat peta karesidenan dari Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah seperti halnya Provinsi Jawa Tengah pada saat ini, namun dengan pembagian berbasis wilayah yang dikenal dengan karesidenan. Dan dalam hal ini terdapat 6 karesidenan di Jawa Tengah. Adapun karesidenan yang pertama adalah Karesidenan Pekalongan yang diberi warna magenta. Karesidenan yang kedua adalah Banyumas dengan warna hijau muda. Kedu merupakan wilayah karesidenan yang ketiga dengan corak warna merah marun. Sedangkan karesidenan yang keempat adalah Semarang yang ditandai dengan warna biru laut muda. Sedangkan karesidenan yang kelima adalah Surakarta yang ditandai dengan warna kuning muda. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah Karesidenan Pati yang mengambil warna coklat muda. Mengambil skala 1:1.500.000, peta ini
disusun berdasarkan sumber-sumber sebagai berikut. 1. Peta rupa bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial. 2. Peta sejarah Provinsi Jawa Tengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988. Dan sumber ketiga adalah Indonesia Java, Overzichtstraat van de Residentie 1910 tot 1923, National Library of Australia. Dekade pertama, ketahanan dan eksistensi kota Magelang diguncang lewat perlawanan ex-Demang Menoreh, Kertowijoyo, tahun 1822 di Kampung Sanggrahan, dan Perang Diponegoro 1825-1830. Catatan kaki nomor 12. A.J. van der A. Nederlands Oost-Indie, beschrijving der Nederlands betingingselen in Oost-Indie, derde deel. Amsterdam 1851, J.F. Schleyer, halaman 403. Kertowijoyo ditangkap Belanda dan di pengadilan dijatuhi hukuman pembuangan ke Manado pada 22 sampai 23 Februari 1823. Namun dalam persiapan pembuangan itu, ia berhasil lolos dari penjara dan menghilang tanpa ditemukan kembali. Di samping kehancuran fisik yang ditimbulkan, kedua peristiwa itu menambah nilai strategis Magelang sebagai garis depan pertahanan kolonial untuk mengawasi dinamika politik di daerah Vorstenlanden atau Yogyakarta dan Surakarta. Sejak itu, kehadiran militer Belanda dan kelak dilanjutkan rezim militer Jepang dan Indonesia di Magelang menjadi unsur penting dalam dinamika perkembangan kota ini. Peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro pada 30 Maret 1830 di kantor residen Kedu menyebabkan nama Magelang terkerek. Catatan kaki nomor 13. Cornelis Gerrit Lijkerkerker, Land en Volk of Java, Batavia 1938, J.B. Walters, halaman 479. Peristiwa tersebut menguatkan Magelang sebagai kota pertahanan dan pelindung daerah pemerintah di pantai utara, terutama mencegah perlawanan rakyat yang berpusat di wilayah Kerajaan Jawa. Berdasarkan pertimbangan ini, pada 30 Mei 1830, di selatan kota Magelang dibangun benteng pertahanan terdepan menuju arah Vorstenlanden. Keterangan gambar halaman 5. Terdapat sebuah foto dari bangunan tempat peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro yang saat ini telah menjadi Museum Pengabadian Pangeran Diponegoro yang terletak di Kompleks X Karesidenan Kedu, Jalan Pangeran Diponegoro, Magelang. Bangunan ini merupakan bangunan bersejarah dan masih dibiarkan seperti aslinya, yakni bergaya arsitektur klasik Eropa. Museum Pengabadian Pangeran Diponegoro ini khusus bersifat memorial, karena bangunannya merupakan bekas tempat di mana Pangeran Diponegoro melakukan perundingan dengan Jenderal de Kock yang berakhir dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Dalam bangunan ini terdapat benda-benda peninggalan Pangeran Diponegoro, antara lain meja kursi bekas kemarahan beliau berupa guratan kuku, jubah berukuran tinggi 1,57 meter dan lebar 1,35 meter yang terbuat dari kain shantung, 7 buah cangkir tempat 7 macam minuman kegemaran beliau, balai-balai tempat beliau sembahyang, dan sebuah kitab takrib. Adapun sumber foto berasal dari Direktorat Sejarah 2018.
Guna menjaga keamanan internal, rezim kolonial Belanda menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada bupati sebagai penguasa pribumi tertinggi di wilayah itu. Kota Magelang secara administratif tradisional atau Inlandsbestuur menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Magelang. Bupati bertanggung jawab atas aktivitas orang pribumi atau Jawa, sedangkan residen adalah pemimpin daerah yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban atau rules and order. Untuk menjalankan fungsi itu, ia dibantu oleh Korps Prajurit Jayeng Sekar. Catatan kaki nomor 14. Awalnya, kesatuan ini terdiri atas orang-orang yang direkrut dari kalangan penduduk lokal dan dipersenjatai dengan tombak serta pentungan. Mereka diminta menjaga keamanan lokal dan menjaga rumah bupati. Sejak pecah perang Diponegoro, korps ini diperluas dengan diberi kuda dan dijadikan sebagai kavaleri. Hal ini terungkap dalam artikel berjudul Beschouwing der Troonrede sedert 1814 in betrekking tot Nederlands-Indië dalam Tijdschrift voor Nederlands-Indië tahun 1855 jilid 1 volume 17 halaman 31. Korps ini terdiri atas warga sipil Eropa, Tionghoa, dan pribumi campuran serta ditempa oleh seorang instruktur militer Eropa. Setelah kaderisasi berjalan dan terpercaya, kesatuan tersebut dipimpin komandan yang diangkat dari kalangan mereka sendiri. Korps ini menjadi kesatuan setingkat kompi yang dipimpin oleh perwira berpangkat kapten dan wakilnya seorang letnan. Dalam mengelola pasukan, ia sering dibantu instruktur Eropa yang berpangkat sersan mayor dari garnisun Eropa setempat, termasuk membantu urusan pembayaran gaji dan tunjangan. Persenjataan dan kebutuhan perlengkapan operasional lain dibiayai bupati meski disediakan oleh kesatuan militer Eropa setempat. Mereka ditempatkan di Tangsi yang menampung 69 orang kesatuan prajurit Jayeng Sekar. Sejak 1849, mereka terkena peraturan seperti yang juga berlaku bagi militer Eropa. Catatan kaki nomor 15. Stadsblad van Nederlands-Indië tahun 1849 nomor 45. Sementara itu, bupati juga disampiri tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, termasuk menangkap pelaku kejahatan dan pemberontakan. Ia memiliki kesatuan keamanan sendiri yang disebut prajurit. Mereka terdiri atas orang pribumi dan umumnya adalah kesatuan infanteri tanpa ada fasilitas kuda. Mereka dilatih instruktur militer dan komandannya diangkat oleh residen setelah bersepakat dengan bupati. Jika pemerintah Belanda membutuhkan tenaganya, korps prajurit ini bisa ditempatkan ke daerah lain sebagai pembantu tentara menjaga keamanan. Catatan kaki nomor 16. Anon. Wijze van beheer en toestand der Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen. Amsterdam 1854. Waiting en Van der Hart, halaman 31. Di Magelang, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan eksploitasi agraria atau kulturstelsel 1830 hingga 1870. Kesuburan wilayah Kedu memberi kontribusi penting bagi pemasukan pemerintah dari sektor agraria dari sistem ini. Magelang menjadi daerah penampungan setoran hasil eksploitasi itu. Realitas ini berdampak pada pertumbuhan kota dari aspek morfologi maupun demografi. Magelang difungsikan pula sebagai sentra pengendali dan kontrol atas wilayah sekitarnya dalam hal distribusi dan sirkulasi. Catatan kaki nomor 17. T.J. Stiltjes,
Overzicht van Hetgen met der spoorwagen on Midden Java. Is Gravenharge, 1864. Gebredors J. N. H. van Lengenhuisen, halaman 34. Pertengahan abad 19, area perkotaan Magelang seluas 49 pal persegi dan terbagi dalam pemukiman 324 kampung memiliki potensi kehidupan ekonomi yang tinggi. Tidak hanya mengatur semua di wilayah kota atau pusatnya, tetapi juga mengendalikan daerah sekitarnya, terutama Afdeling Magelang, yang membentang hingga distrik Probolinggo di selatan dan Secang di utara. Cakupan lokasi ini merupakan daerah pertanian subur dan dikenal produktif dari era kekuasaan Raja Jawa. Catatan kaki nomor 18. P. Bleeker, Resdoor en Binnenlanden van Midden Java. Artikel yang termuat dalam Tischrift voor Nederlands-Indië tahun 1850, jilid 2, volume 12, halaman 220. Keterangan gambar halaman 7, terdapat sebuah peta yang merupakan hasil arsiran tangan bertajuk Peta Wilayah Kota Magelang tahun 1927. Sumber dari Arsip Nasional. Demi melayani kebutuhan ekonomi warga yang meningkat pesat, pemerintah kolonial mengelola pasar yang awalnya hanya merupakan lokasi transaksi biasa. Pasar di Magelang secara resmi baru diadakan tahun 1828 ketika Residen Kedu diperintahkan menyediakan lahan sementara untuk penduduk yang berniaga. Lokasinya di depan Pendapa Kabupaten Magelang dan Masjid Agung dan dikenal sebagai Pasarban atau lahan pasar. Catatan kaki nomor 19. Arsip Nasional Republik Indonesia. Besluit van Commissaren-Generaal 26 Februari 1828 nomor 30, Bundel Algemeen Sekretari. Pasar dibuka pada hari tertentu dengan komoditi campuran seperti produk agraria, hewan, perlengkapan rumah tangga, dan juga kebutuhan sehari-hari. Sejak 1830, saat mendapat respon positif dari masyarakat, pasar ini kemudian digelar 2 hari dalam 1 minggu dan jadwal pembukaan pasar ditempelkan di depan kantor Residen Kedu. Catatan kaki nomor 20, advertensi dalam Yavashi Koran tanggal 8 Mei 1830, lembar kedua. Setahun pasca Perang Diponegoro, pemerintah kolonial menitahkan teknisi merancang pembangunan saluran air. Dengan memanfaatkan debit aliran sungai Elo yang mengalir di dekat kota Magelang, teknisi Belanda hendak membangun saluran air yang melewati kota dari utara ke selatan dan air terbuang ke Sungai Progo di Kabupaten Magelang. Butuh waktu 8 bulan dan dana 15.000 gulden untuk merealisasi rencana ini. Namun, proses itu baru dimulai pada tahun 1856. Saluran air dibangun melewati kota Magelang ini disebut saluran Kali Manggis, menjadi sumber pengairan bagi 625 bahu sawah di sekitar kota dan melayani pasokan air untuk kebutuhan kebersihan rumah tangga penduduk kota. Semula, keberadaan saluran hanya untuk mengairi perkebunan tebu di Secang dan Mertoyudan, tetapi dirasakan bermanfaat bagi penduduk kota. Maka, saluran air Manggis beberapa kali direnovasi akhir abad 19 agar fungsinya menjadi maksimal. Catatan kaki nomor 21. Waterleiding dalam De Locomotief tanggal 24 November 1898, lembar kedua. Memasuki abad ke-20, kebutuhan pasokan air bersih bagi golongan sipil dan militer semakin tinggi. Dampaknya, pemerintah pusat turut campur dalam pengadaan saluran air. Pasalnya, sumur sebagai sumber utama pemasok kebutuhan tidak memberi kualitas air yang layak pakai atau keruh. Lewat kerjasama dengan institusi Zeni
yang juga menjamin pengadaan air bagi barak militer, saluran air diperbaiki dan dibuat permanen lewat pelapisan semen. Catatan kaki nomor 22. Arsip Nasional Republik Indonesia. Brief van Directeur Burgerlijk Openbaar Werken aan den Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 12 Juni 1909, nomor 9497-A, dalam bundel Algemeen Secretary GB TZG Agenda 1891-1942, nomor 4831. Kehadiran saluran air ini lalu menjadi ikon utama Magelang sebab lokasinya membelah kota dan berfungsi dalam morfologi ruang kota. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.